Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kita kalau bertransaksi di masjid, hubungannya dengan jual beli pulsa. Misalnya saya itu sering ya, Mas kok pulsaku senono sakit piro ya, sakit loro. Saya beri uang 52.000, tapi itu di masjid, itu apakah sah atau tidak? Kemudian yang kedua, sistem jual beli saya tentang pertanian, itu saya tuh pedagangnya itu tetangga masjid gitu ya. Jadi ketika berangkat ke masjid, Mbak aku kok loncang saja, pakai pinten, setengah kita ya Mas, saya di pakai, tidak ada transaksi harga. Kemudian nanti saya pulang dari masjid itu besoknya gitu, itu sudah bayaran totalan. Jadi saya sudah terima uang. Ya saya tidak tahu dia itu jualnya di pasar itu harga berapa, tapi saya terima uangnya itu ya sejumlah itu, apa itu juga sah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan sholat Ustaz. Di masjid kami itu ada orang yang dia ini sakit lututnya, sehingga dia itu tidak bisa duduk dan sujud. Tetapi dia itu mampu berdiri, bahkan bekerja pun dia itu mampu, sehingga kalau berdiri lama pun juga mampu. Tetapi kalau ketika sholat berjamaah itu, dia itu tablatul ikhramnya itu sudah mulai dari duduk tetapi selanjutnya. Apakah itu juga sah? Karena kan sholat itu yang pertama kalau mampu kan berdiri, yang mampu berdiri duduk, dan mampu duduk itu berbaring. Tetapi dia ini mampu berdiri tetapi memulai sholatnya itu dengan duduk. Itu bagaimana untuk hukum? Mungkin 3 pertanyaan ini yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tambahkan sekalian ada pertanyaan yang sama seperti yang disampaikan Pak Fahri lewat tulisan ini, nanti sekalian dijawab. Ini pertanyaannya ada 2 ini pertanyaan yang kedua. Ustadz, misalkan kita memberikan barang pesanan di masjid, tadinya pesen, kita ketemunya di masjid, apakah boleh? Untuk harga sudah pasti atau umum, jadi tidak pakai tawar-menawar, penyerahan barang dan uang dilakukan di masjid, sama seperti pertanyaannya Pak Fahri tentang jual beli pulsa di Ustadz. Oke. Jadi yang tadi kami sampaikan masalah jual beli di masjid itu tidak membatalkan transaksi. Jadi transaksinya itu sah. Tapi larangan ini terkait masalah kemakruhan atau keharamannya pun itu hanya istilahnya itu berdosa dengan keabsahan transaksi begitu. Jadi kalau ditanyakan sah atau tidak sahnya transaksi jual belinya, transaksinya sah. Termasuk jual beli riba. Jual beli riba ini haram, tetapi sah transaksinya. Karena tinjauan secara akadnya semuanya terpenuhi. Syarat sahnya transaksi jual beli itu ketika ada 2 orang penjual dan pembeli, kemudian ada barang, ada harga, ada akad. Setelah itu semua syarat rukun dalam jual beli itu sudah terpenuhi, maka jual belinya sah. Itu. Kalau keharaman itu terkait dengan apa? Masalah lain. Ya, yaitu orang transaksi tapi berdosa. Orang jual beli tapi berdosa. Nah, masalah transaksi di masjid tadi kami sampaikan khilaf di antara ulama antara haram atau makruh. Itu harus kita dudukkan dulu pertama. Nah, terkait kasus yang tadi disampaikan transaksi pulsa. Ya, transaksi pulsa atau bahkan sekarang bukan hanya pulsa, kita kembangkan lagi jual beli online yang lain. Dan jual belinya di masjid. Kan begitu. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ya, otomatis ketika online transaksinya berarti penjual atau pembeli di satu tempat, ya, sedangkan satunya di tempat yang lain. Tidak menggabungkan dua-duanya di satu masjid. Ya. Ini secara hukum akad memang tidak bisa dikatakan secara murni akad ini terjadi di masjid karena akad itu terjadi online. Hanya saja untuk menghindari khilaf, memang lebih baik kita keluar dari masjid. Ini toh juga begini, kita di masjid kemudian kita buka HP untuk di masjid untuk kemudian kita transaksi, itu kan kurang tepat. Karena masjid ini lebih baik untuk apa? Digunakan ibadah, zikir dan yang lain sebagainya.
Ya, maka kalau pengen menghindari tadi khurujan minal khilaf, keluar daripada perselisihan, kita keluar saja ke masjid, dari masjid untuk sekedar tadi transaksi, rampung itu balik lagi masuk tidak masalah. Ya, balik lagi masuk nggak masalah. Bahkan dalam kondisi jenengan itu iktikaf, ya, dalam jenengan kondisi iktikaf, ketika keluar untuk sekedar transaksi dan masuk tidak membatalkan iktikaf jenengan, karena itu hajat. Ya, termasuk hajat daruri, yang artinya orang kalau transaksi di masjid kena mahdzur, ya maka dia keluar dari masjid dan itu tidak membatalkan iktikaf. Gitu, okay? Nah, jadi itu lebih baik transaksi diadakan di luar. Hukum transaksinya sah, tapi untuk menghindari kemakruhan atau apalagi tadi sampai kepada keharaman. Pertanyaan yang kedua masalah loncang tadi, yang saya tanggapi bukan di masjidnya, tetapi transaksi yang tanpa harga. Nah, ini majhulut tsaman, ini tidak boleh. Ya, transaksi itu harus disesuaikan dengan harga, apalagi komoditi yang barang harganya itu fluktuatif. Non sewu, loncang itu kan naik turun toh, Pak. Nah, itu harus dipastikan dulu harganya berapa. Per kilo berapa? Iya, harus dipastikan dulu. Ya, harus dipastikan dulu. Kecuali barang-barang yang memang harganya itu ma'ruf secara uruf. Ya, jenengan di satu toko seumpamanya yang mana barang itu memang harganya sudah ma'ruf, ya semuanya 10.000 atau berapa. Kadang orang jual beli langsung saja ngasih, langsung dibeli. Tapi biasanya ini juga ada potensi terjadi gharar di situ. Ya, terjadi gharar di situ ketika transaksinya tidak cash. Transaksinya tidak. Ketika cash itu jadinya bai'ul mu'athah. Mu'athah itu kita jual beli tanpa akad tadi, tidak dilafatkan, langsung ngulungi barang, ini namanya mu'athah. Ya, contoh kita datang ke warung sudah biasa, semua saya tempatnya Mbah Waginah itu udah biasa, ngerti harganya berapa ngerti, langsung tak ambil barangnya, langsung tak ulungi. Ini namanya mu'athah. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah, tapi yang lain mengabsahkan jual beli mu'athah, boleh. Dan sekarang transaksi mayoritas pakai mu'athah. Cuman mu'athah ini cash. Nah, yang jadi masalah tadi kan enggak cash. Itu padahal akad sudah disepakati. Lah itu terjadi ghararnya dari sisi tsaman tadi. Ternyata yang diberikan loh kok segini padahal lah memang regane semono saiki. Loh tak kirone semua. Akhirnya terjadi cek. Maka kalaupun mau transaksi itu kan bisa cash, bisa tempo, bisa juga dengan sistem salam. Salam itu duit dulu, barangnya belakangan. Itu jual beli salam. Jadi duit dulu, Pak. Oke. Saya pengen loncang seumpamanya. Terus saya pengen loncang sekian kintal. Harganya berapa? Oh, harganya segini. Ya sudah, tak kasih uangnya. Kapan bisa diserahkan? 3 hari lagi, 7 hari lagi. Ya, sepakat di mana penyerahannya di tempat ini dan seterusnya. Sudah rampung, uang kita kasih, barangnya datang belakangan. Ini namanya transaksi jual beli saham. Itu semuanya mubah. Tapi yang penting memang harga harus jelas. Terus pertanyaannya ketiga masalah tambahan. Kalau kasusnya di Lumba itu rata-rata ketika loncang ora payu, wortel ora payu, wortelku pe ono wis nyarah duite, itu boleh tanpa kesepakatan harga? Enggak boleh, jual beli tetap harus ada kesepakatan. Kalau pe ono itu akadnya akad hibah loh itu. Apa lafadznya lafadz hibah. Iya. Pe ono kan kebanyakan kasusnya kan begitu gitu. Wis kok sak payu-payune kayak kadang gitu. Nuwun sewu. Kecuali kalau niatnya maksudnya untuk wakalah. Wakalah menjualkan itu boleh. P.O.N. maksudnya ambilkan, jualkan ini lakunya berapa. Nah, wakalah itu ada dua. Wakalah tatawu, wakalah yang tidak dengan ujroh, tidak dengan upah. Ya, mewakilkan orang tanpa upah. Ini wakalah tatawu. Yang kedua wakalah bil ujroh, wakalah dengan upah. Nah, maka syaratnya kalau wakalah bil ujroh, orang yang tadi menjualkan itu menjualkan apa adanya, lakunya berapa, dan dilaporkan kepada pihak yang mewakilkan. Setelah itu dia diberi fee.
Nah, fee-nya harus di ujrohnya atau apa namanya upahnya harus disepakati di awal. Aku nek ngedolke barang mungkin aku dikei piro. Itu harus disepakati. Itu nanti masuknya akadnya bukan dijual beli tapi akadnya ijarah ataupun upah mengupah. Itu oke. Ini tadi yang pertanyaan yang di ini tadi akad apa namanya di masjid gimana? Penyerahan saja di masjidnya. Iya, saya ulangi tadi. Misalkan kita memberikan barang pesanan di masjid, tadinya pesen, kita ketemunya di masjid, apakah boleh? Sebelumnya sudah pesen. Kalau akadnya tidak di masjid tidak masalah. Akadnya tidak di masjid tidak masalah. Itu hanya taslim saja. Hanya saja diusahakan untuk keluar dari khilaf. Penyerahan pun di luar masjid. Maksudnya ketemunya di masjid tapi menyerahkannya di luar kan tidak masalah. Sebelum masuk masjid atau pas keluar bareng nyoki mau duite, nyoki mau barangnya, tapi sudah di luar. Nah, ini untuk menjaga adab saja. Tapi insya Allah untuk kemakruhan atau keharamannya selama bukan transaksinya yang dilakukan di masjid tidak masalah. Allah Ta'ala alam. Sholat yang sholat tadi rukun sholat adalah qiyam indal qudrah ya. Rukun sholat itu berdiri bagi yang mampu. Artinya ketika masih mampu dia tetap wajib untuk berdiri. Kalau tidak berdiri sholatnya bisa tidak sah. Ya, sholatnya bisa tidak sah. Maka cara sholatnya bagaimana? Disediakan kursi kayak gini. Kan susahnya kalau neko. Kalau neko ataupun apa namanya tadi sujud ya. Nah, maka disediakan kursi seperti ini. Mulai sholat berdiri. Mulai sholat berdiri. Seperti biasa kan mampu berdiri lama mampu. Nah, sholatnya berdiri seperti biasa. Tapi kalau rukuk bisa? Bisa. Nah, ketika dia bisa rukuk, kemudian iktidal. Nah, pas sujudnya nanti dia duduk begini. Itu caranya. Kalau dia mampu berdiri tapi tidak bisa nekuk untuk duduk di antara dua sujud atau sujud, berarti disediakan kursi seperti ini. Bukan malah duduk selonjor. Nanti mungkin disediakan dari takmir nyarikan kursi, atau mungkin beliau pribadinya mampu beri kursi khusus, kursi lipat itu. Nah, itu nanti sholatnya tetap berdiri, tapi dia nggak sujud dan nggak rukuk seperti biasa. Sujud dan rukuknya dengan kursi ini. Wallahu ta'ala.